yang diedit lagi sih sebenarnya. Belum saya kirim ya yang baru ya. Oh, iya kirim aja tuh ke Kak Irfan aja kirimnya Bu. Soalnya HP aku-nya lagi dipakai ini. Iya, iya, sebentar. Nggak connect ke PC apa? Atau daripada lama yang tadi aja nggak apa-apa lah, nanti Pak Irfan repot lagi. Iya, Yang iya. penting udah tampil itu aja. Oke, sip. Oke. Yang tadi aja Kak Irfan. Iya, iya, iya. Yuk, dimulai Bu. Ya. Tunggu saja hidup, itu saja. Pak Irfan, slide-nya udah siap Pak? Masih dibuka Bu, masih loading. Oke. Ibu nanti seperti Pak Ami ya, next gitu kalau misalnya mau langsung. Oh iya. Cek. Bagaimana Bu, ada tampil? Udah tampil ya. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sudah siap, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Setelah sesi sebelumnya siang tadi yang disampaikan oleh Bu Eka, Pak Ami, dan Pak Irfan berkaitan dengan sekolah penggerak dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang kerangka kurikulum. Tapi sebaiknya untuk memulai kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Pak Ami bisa memimpin. Dipersilakan. Kedengaran Pak Ami? Wah, sangat. Bu Eka dengar saya nggak Bu? Dengar Bu. Tes. Nanti dulu ya. Tes. Ada Pak Ami. Silakan Pak Ami memimpin doanya. Oke, sudah terdengar ya? Ya, terdengar. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum melakukan pendidikan dan latihan pada hari ini, supaya ada dalam keadaan lancar dan sehat semua, mari kita berdoa sesuai dengan pertanyaannya masing-masing. Dimulai. Pak, selesai. Amin, terima kasih. Yuk, kami persilakan lagi ke narasumber. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Pak Ami yang sudah memimpin doa untuk kelancaran yaitu kegiatan kita. Nah, berkaitan dengan kerangka kurikulum, pada dasarnya kurikulum sekolah penggerak ini adalah jabaran dari kurikulum sebelumnya yang ada diterapkan di satuan pendidikan. Nah, tetapi fokus dari kerangka kurikulum ini adalah menekankan pada peserta didik yang nantinya akan memiliki karakter profil Pancasila,
termasuk juga yaitu di dalamnya sesuai dengan yaitu apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu adalah sepanjang hayat, yaitu ada kaitannya dengan memerdekakan dalam sebuah pembelajaran. Itulah yang akan sebenarnya dikaitkan dalam kerangka kurikulum satuan pendidikan. Khususnya ini diterapkan di SMK PK atau SMK yang pusat keunggulan. Dalam artian di sini diharapkan bukan berarti sekolah yang tidak unggul itu tidak menerapkan itu, tapi arahnya nanti bahwa semua sekolah itu memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing dari proses pembelajaran yang diberlakukan. Nah, itu sekilas. Silakan Pak Irfan, slide selanjutnya. Pak Irfan? Iya, Bu. Oke. Nah, dari paparan tadi bahwa kerangka kurikulum sekolah penggerak tadi meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang diinisiasi yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya dengan ciri ada 3, yaitu berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi ini maksudnya berkaitan dengan aspek pembelajaran yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satuan kesatuan proses berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh sebagai capaian pembelajaran. Nah, tujuan dari capaian pembelajaran inilah yang berkaitan dengan yaitu penekanan nilai karakter, terutama sikap untuk kurikulum sekolah penggerak yang baru ini. Ciri kedua adalah pembelajaran yang fleksibel. Fleksibel maksudnya penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2 atau 3 tahun, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Nah, capaian pembelajaran dalam fase-fase ini tentunya disesuaikan seperti di SMK gitu, pusat keunggulan, ada yang siswanya itu 3 tahun sudah bisa misalnya nanti diterima di dunia kerja atau mitra yang akan memfasilitasi mereka dan akan langsung direkrut. Ada juga yang pada tahun keempat misalnya. Ini berdasarkan yaitu patokan dari kurikulum sebelumnya. Ada yang 3, ada yang 4 tahun misalnya. Itu maksudnya fase yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Nah, jika siswanya memang mampu dan kompeten, jadi mereka sudah langsung bisa diterima di dunia kerja. Ciri ketiga berkaitan dengan kurikulum penggerak karakter Pancasila. Nah, intinya sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin dalam bentuk proyek, biasanya ini sifatnya interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan 6 profil Pancasila yang sudah dipaparkan Ibu Eka sebelumnya. Lanjut Pak Irfan. Nah, sampai di sini Pak Eka atau Bu Eka atau Pak Ami ada yang mau diinikan dulu, sampaikan? Masih mendengarkan Pak Ami, Bu Eka? Masih Bu, masih mendengar. Masih, Ya. saya jelas Bu. Ya, terima kasih. Jelas ya suara saya ya? Ya, dilanjutkan aja dulu Bu. Ya. Iya, menyimak dulu Bu. Oke, selanjutnya berkaitan dengan ciri kerangka kurikulum di SMK keunggulan, yaitu peran dan fungsi itu bisa berjalan dan berhasil jika para pimpinan dan elemen stakeholder semuanya dalam sebuah
satuan pendidikan itu menjalankannya sesuai yaitu peran masing-masing. Seperti dalam slide ini ada kepala sekolah yaitu berkolaborasi dalam komunitas, maksudnya komunitas yang ada di sekolah. Dan tugasnya mendapatkan pelatihan manajemen kepemimpinan pembelajaran. Jadi sekolah yang menuju pusat keunggulan itu, kepala sekolahnya memang sudah mendapatkan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pembelajaran. Biasanya memang sudah mendapat sertifikat itu dan ditunjuk itu. Alhamdulillah, kebetulan saya di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu itu tahun 2001 kepala sekolah kami itu dipercaya oleh dinas provinsi dan pemerintah daerah itu ditunjuk untuk menuju ke arah sekolah keunggulan ini, PK keunggulan, yang basisnya nantinya berkaitan dengan produksi produk kreatif gitu ya, produk kreatif. Nah, selain kepala sekolah, tentunya ada wakakurikulum. Wakakurikulum ini sangat berperan penting dalam proses sebuah pembelajaran karena berkaitan erat dengan peserta didik yang memang kita bina, kita bimbing ya di dalam kegiatan proses belajar. Nah, tugasnya adalah mengatur kurikulum dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga berpengaruh dalam sebuah keberhasilan sekolah yang sudah ditunjuk sebagai pusat yang memang dijadikan patokan ya untuk misalnya sekolah-sekolah lain, dijadikan contoh lah gitu. Pengawas mendapatkan pendampingan dan pengawasan kepada para kepala sekolah. Nah, terakhir ini yang berpengaruh paling utama selain pengawas sekolah, wakil kurikulum dan kepala sekolah adalah kita sebagai guru. Guru itu sangat berpengaruh besar di dalam capaian pembelajaran peserta didik. Akan menggunakan platform pembelajaran mandiri, kemudian merencanakan prinsip pengajaran dan penilaian yang efektif. Silakan Pak Irfan dilanjutkan. Nah, itu tadi sekilas tentang apa itu kerangka kurikulum dalam satuan pendidikan, khususnya SMK PK atau pusat keunggulan ya. Ya menuju itu karena kurikulum ini kan baru akan dimulai. Nah, Bapak dan Ibu berkaitan dengan hal itu, ini kita sudah hampir masuk bagian akhir unit modul tentang kerangka kurikulum tersebut. Sebenarnya tidak lepas dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila dan memerdekakan, yaitu dalam proses pembelajaran. Nah, ada misalnya ingin disampaikan atau menanggapi tentang ini, silakan Bapak Ibu, Pak Irfan, Pak Amin, Bu Eka. Ya, silakan Bu Eka. Sedikit saya menanggapi tentang apa yang Ibu sampaikan tadi dalam materi kerangka kurikulum untuk sekolah pusat keunggulan di situ ya Bu ya. Nah, yang saya tangkap di sini kurikulum dengan paradigma baru yaitu pendidikan yang memerdekakan. Itu sebetulnya menurut Ibu, apakah kurikulum dengan paradigma baru yang memerdekakan ini hanya berlaku untuk SMK pusat keunggulan, lalu bagaimana dengan SMK-SMK yang lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok pusat keunggulan, atau seperti apa gitu untuk penyelarasannya dengan SMK-SMK lain? Apakah beda atau sama atau seperti apa? Ya, barangkali itu sebuah pertanyaan, Bu. Iya. Bagus, pertanyaan yang sangat
baik yang sudah disampaikan oleh Bu Eka. Dari apa yang sudah saya sampaikan, saya lebih menekankan tadi bahwa kerangka kurikulum ini untuk SMKPK gitu ya. Apakah sekolah lain tidak? Ini satu pemantik dari apa yang sudah saya paparkan. Pada dasarnya, kurikulum ini tidak ditekankan atau dikhususkan untuk SMK pusat keunggulan. Kurikulum paradigma baru ini dimulai dari tingkat yang paling dasar, mulai dari SD itu berlaku, bahkan tidak di sekolah-sekolah yang memang sudah ditunjuk menuju ke arah PK tadi. Sekolah-sekolah yang ada di tempat-tempat misalnya jauh dari misalnya pusat fasilitas sarana, termasuk juga kemudian sekolah yang biasa pun itu menerapkan paradigma ini. Ini adalah merupakan kurikulum nantinya sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu standar kurikulum kita secara nasional. Sudah terpapar jelas, ada kaitan tadi dengan profil Pancasila yang tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, terutama ada kaitan dengan misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan tadi di awal saya memaparkan bahwa pendidikan itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah sepanjang hayat dan itu milik semua orang, ya. Jadi khusus untuk yang saya tekankan tadi itu adalah sebagai contoh gitu Bu Eka, bukan terbatas pada SMK menuju keunggulan saja gitu ya, tetapi sekolah-sekolah yang biasa pun yang memang misalnya masih fasilitas sarana dan prasarananya belum memadai itu juga menerapkan paradigma kurikulum baru ini. Barangkali itu Bu penjelasannya. Ya, terima kasih. Bukan? Ya, cuman sedikit lagi menambahkan pertanyaannya, Ibu. Di situ ada dua istilah di sini yang belum cukup saya pahami. Yang pertama adalah SMK Pusat Keunggulan dan Sekolah Penggerak. Nah, ini menurut Ibu perbedaannya apa sih antara SMK Pusat Keunggulan dengan Sekolah Penggerak ini? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Betul, kalau Ibu tadi menyatakan apa sih bedanya sekolah penggerak dengan yaitu sekolah yang berpusat pada keunggulan gitu ya. Pada dasarnya keterkaitan keduanya kalau dipisah apa bedanya, mungkin perbedaannya itu sebenarnya tidak jauh ya, karena ini berdampingan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan, tapi berdampingan maksudnya sejalan. Bahwa paradigma baru dalam sebuah kerangka kurikulum yang disampaikan sekolah penggerak ini nantinya berharap bahwa semua bergerak gitu ya menuju yaitu sekolah yang menghasilkan peserta didik yang unggul dan bisa mampu berterima dengan masyarakat lingkungan di sekitarnya. Mengapa ditekankan di SMK gitu ya? Karena biasanya SMK ini adalah sekolah lulusan yang dinyatakan oleh misalnya orang banyak itu ya bahwa tamat SMK itu harus langsung bekerja gitu. Itu mungkin paradigma itu yang menekankan biasanya gitu ya. Dengan misalnya dibandingkan jika masuk ke SMA yang sifatnya umum. Ini maksudnya Bu Eka. Jadi antara sekolah penggerak dengan pusat keunggulan tadi pada dasarnya tidak ada perbedaan tapi berdampingan, sejalan gitu ya. Bahwa sekolah penggerak ini nanti arahnya akan menghasilkan peserta didik yang kompeten, selain kompeten dia unggul. Unggul dalam artian itu tadi, bisa berterima di masyarakat dan dunia kerja. Terima kasih Bu Eka, gimana? Semoga penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Yesi, udah ada pencerahan. Iya. Silakan dilanjutkan. Ya. Terima kasih. Lanjut Pak Ami atau Pak Irfan? Sudah Bu, lanjut tadi di waktu. Sudah, lanjut aja slide-nya berarti. Ya. Nah, dari tadi pernyataan bahwa kerangka kurikulum itu
ada kaitan dengan koneksi antar materi. Koneksi ini berarti ya keterkaitan sebenarnya ya. Untuk melihat keterkaitan antara materi yang sudah Bapak dan Ibu pahami sekilas, termasuk tadi yang sudah dimunculkan oleh Bu Eka, 2 pertanyaan tadi itu sangat memikat ya. Mari kita membuat peta pikiran untuk menghubungkan antara materi yang sudah diberikan tadi, kemudian mencoba menuliskan hubungan materi yang ada di dalam unit modul, khususnya berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan. Silakan Bapak Ibu atau Pak Irfan yang lainnya untuk mencoba sekilas memahami tentang hal apa yang tadi sudah disampaikan. Pak Irfan? Sementara lanjut slide-nya. Petanya ada di slide berikutnya. Oke. Nah, ini peta pikiran yang dimaksud tadi. Berkaitan dengan peta pikiran yang keterkaitan kerangka kurikulum tadi, bisa dikaitkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Lalu karakter prinsip pembelajaran sesuai dengan asesmen pendidikan. Kemudian pendidikan dikaitkan dengan profil Pancasila, ya, dan elemen terakhir itu berkaitan dengan struktur kurikulum yang ada. Sebentar Bu, ini keluar. Ya, apakah Bu Eka atau Pak Ami? Pak Ami mana ya? Boleh, silakan kalau mau menyampaikan atau menanggapi apa yang sudah dipaparkan dari peta pikiran tadi, hubungannya gitu ya antara keterkaitan yang ada. Lanjut Pak. Ini tulisannya kurang jelas. Kurang jelas, terlalu kecil. Iya kecil ya, kecil banget. Oh, iya. Soalnya jadi kurang kebaca. Pada dasarnya masih keterkaitannya dengan profil Pancasila, kemudian pendidikan yang memerdekakan, lalu ada asesmen pendidikan yang memerdekakan. Keterkaitannya itu, kerangka kurikulum yang ada dalam sekolah penggerak tadi ya. Slide berikutnya Pak Irfan, masih ada? Siap. Nah, dari peta pikiran tadi, bisa kita modifikasi bentuk peta pikiran yang ada. Hal itu penting karena pendidikan yang memerdekakan sebagai pusat atau inti. Materi dalam unit modul kerangka kurikulum sebagai cabang dari pendidikan yang memerdekakan. Pak Irfan, Bu Ami, Pak Ami, Bu Eka. Masih mendengarkan ya? Izin menanggapi berat. Izin menanggapi ya. Izin menanggapi terkait keterkaitan ya. Antara kurikulum dan pendidikan yang memerdekakan. Tentunya suaranya kecil Pak. Pendidikan yang memerdekakan itu adalah harapan ya Bu ya. Kan pendidikan profil Pancasila adalah dasar gitu ya. Pendidikan yang memerdekakan adalah harapan. Ya. Pelajar Pancasila itu adalah dasar Bu. Struktur kurikulum itu adalah prosesnya, pengantar gitu ya. Ya. Terus asesmen pendidikan yang memerdekakan itu adalah dari pantauan kita selama ini barangkali itu Bu. Kalau dari saya singkat aja. Ya, terima kasih Pak Irfan sudah memaparkan hubungan keterkaitan antara memerdekakan kemudian profil Pancasila dalam rangka kurikulum berkaitan dengan strukturnya tadi. Oh, ini adalah merupakan
awal yang harus misalnya ada dalam sebuah struktur kurikulum. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Irfan. Pak Ami, Bu Eka, jika ingin menyampaikan juga keterkaitan hubungan rangka kurikulum dengan peta pikiran yang ada tadi. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Pak Ami mana ya? Terkendala sinyal kayaknya di Pangalengan, di keluar masuk dari tadi. Ya, Bu. Pak Ami sepertinya ini terkendala sinyal, Bu. Soalnya di Pangalengan. Iya. Kalau malam biasanya di Pangalengan sinyalnya jelek. Oh iya. Terima kasih. Slide berikutnya Pak Irfan. Sepertinya udah selesai ya. Nah, itulah tadi materi pada dasarnya yang disampaikan pada sesi ini berkaitan dengan kerangka kurikulum. Kaitannya tadi yang sudah disampaikan juga pertanyaan dari Bu Eka berkaitan dengan paradigma kurikulum baru yaitu sekolah penggerak. Tapi saya menghususkan tadi ada menekankan sedikit yaitu SMK PK. Kebetulan saya mengajar di SMK ya. Dan tadi bahwa sekolah kita gitu ditunjuk untuk itu mewakili SMK yang ada di Provinsi Bengkulu. Kebetulan saya bertugas tadi kalau Pak Ami menanyakan, saya itu bertugas di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah, nanti jika misalnya Bapak Ibu ada yang ke Bengkulu, bisa nanti hubungi saya gitu ya, dan kita bisa bertemu langsung, tidak melalui PC seperti ini gitu ya, atau room seperti ini. Ya, mana Pak Aminya? Belum muncul ya? Mungkin itu saja paparan untuk sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika tadi menunggu dan ada beberapa hal yang mungkin agak keliru disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Sampai jumpa di hari terakhir besok. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Pak Irfan, Bu Eka, Pak Ami. Iya. Walaupun tidak ada di room,